Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan video yang membahas tentang teori tingkah laku konsumen. Dan teori tingkah laku konsumen yang akan dibahas dalam video kali ini adalah tentang teori marginal utility. Mengapa tingkah laku konsumen itu perlu kita bahas? Itu yang mendasarinya adalah dua konsep ini, yakni yang pertama adalah alasan mengapa konsumen membeli lebih banyak pada harga yang rendah dan membeli lebih sedikit pada harga yang tinggi. Kemudian yang kedua, bagaimana konsumen menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang dibeli dengan pendapatan yang dia miliki, dengan pendapatan tertentu. Nah, dari dua hal ini melatar belakangi bagaimana dijelaskan dengan teori tingkah laku konsumen. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, untuk kali ini saya akan bahas tentang teori nilai guna atau teori marginal utility, yakni yang pendekatan yang pertama, di mana di dalam pendekatan yang pertama itu adalah kenikmatan atau kepuasan konsumen itu bisa dinyatakan dalam bentuk angka, bisa diukur. Kemudian kalau pendekatan yang kedua, pendekatan nilai guna, di mana nilai gunanya bersifat ordinal, itu kepuasan atau kenikmatan atau manfaat yang diterima oleh konsumen itu tidak bisa dinyatakan secara kuantitatif, tidak bisa dinyatakan dalam bentuk angka. Di dalam teori nilai guna, apa sih yang dimaksud dengan nilai guna atau utility? Nilai guna itu adalah kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsikan barang. Jadi kalau seseorang mengkonsumsi barang, dia akan mendapatkan manfaat, kepuasan, atau kenikmatan, itulah namanya nilai guna. Jadi kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka nilai gunanya juga akan semakin tinggi, karena memang kepuasan itu tidak lain adalah nilai guna. Dan di dalam pendekatan nilai guna itu dibagi menjadi dua, yaitu nilai guna total dan nilai guna marginal. Nilai guna total itu adalah jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsikan sejumlah barang tertentu. Jadi kalau mengkonsumsi misalkan mangga 1, tingkat kepuasannya bisa dinyatakan misalkan 10. Mengkonsumsi mangga 2, tingkat kepuasannya 20. Nah, ini maksudnya nilai guna total itu adalah jumlah seluruh kepuasan dari mengkonsumsikan sejumlah barang tadi. Berarti kalau dalam contoh tadi adalah misalkan jumlah mengkonsumsi dari 2 buah mangga, itu nilai guna total. Kemudian kalau nilai guna marginal itu adalah pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari pertambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Jadi kalau tadi mengkonsumsi 1 buah mangga kepuasannya 10, kemudian mengkonsumsi mangga yang kedua ditambah kepuasannya 10 lagi, lah marginalnya berapa? Berarti tambahannya berarti adalah 10. Atau misalkan pada saat mengkonsumsi mangga pertama itu kepuasannya dinyatakan 10, kemudian pada saat mengkonsumsi mangga yang kedua total kepuasannya adalah 15, maka marginalnya, nilai guna marginalnya adalah sebesar 5, jadi 15 dikurangi 10. Ya, di dalam teori nilai guna ada satu anggapan, ada satu asumsi, ada satu hipotesis di mana ada hukum yang namanya hukum nilai guna marginal yang semakin menurun. Hukum nilai guna marginal yang semakin menurun. Nah, isinya adalah bahwa tambahan nilai guna yang akan diperoleh seseorang dari mengkonsumsikan barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus menambah konsumsinya. Jadi itu tambahannya yang semakin sedikit. Dan tambahan itu bisa menjadi negatif kalau semakin ditambah. Jadi semakin ditambah, tambah, bisa aja tambahan nilai guna marginalnya justru malah semakin negatif.
Jadi pertambahan yang terus-menerus dalam mengkonsumsikan suatu barang itu tidak secara terus-menerus menambah kepuasan. Jadi kita misalkan aja pada saat orang puasa, itu pada saat waktunya berbuka puasa itu mengkonsumsikan minum air atau minum teh 1 gelas, itu kenikmatannya kan luar biasa. Tapi begitu ditambah lagi gelas yang kedua, kenikmatannya masih tinggi enggak? Nah, pasti akan sudah berkurang. Tambah lagi yang ketiga, tambah berkurang lagi. Nah, mungkin karena sudah kenyang, tambah lagi untuk minum yang keempat. Itu bukannya malah puas, tapi malah berakibat mungkin pengen muntah. Nah, itu yang namanya tambah nilai guna menjadi negatif. Contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, ini contoh dalam bentuk tabel nilai guna total dan nilai guna marginal. Jadi ada mengkonsumsi mangga 0, ya namanya tidak ada barangnya, nilai guna total dan nilai guna marginal ya sama saja tidak ada. Kemudian pada saat mengkonsumsi 1, nilai guna totalnya 30. Nilai guna marginalnya berarti kan 30 dikurangi 0, nih 30. Kemudian ditambah lagi 1 buah mangga lagi menjadi 2 buah mangga, nilai guna totalnya naik jadi 50. Nah, nilai guna marginalnya berarti 50 dikurangi 30, 20. Kemudian tambah 1 unit lagi, nilai guna totalnya 65. Nilai guna marginalnya berarti 65 dikurangi 50, 15. Dan seterusnya. Nah, kalau Anda lihat di sini, nilai guna total itu ada saatnya di mana dia menurun. Jadi bisa maksimal di sini dalam contoh ini adalah kasusnya pada saat mengkonsumsi 8 buah mangga, dia nilai guna totalnya 90. Tapi begitu ditambah lagi nilai guna totalnya justru malah turun. Nah, pada saat nilai guna total itu turun, nilai guna marginalnya adalah negatif. Nah, ini grafiknya di nilai guna total tadi meningkat, tapi ada pada satu titik tertentu dia mencapai kepuasan yang maksimal, akhirnya turun. Di kepuasan maksimal tadi dicapai pada saat sebesar 90 dengan jumlah mangga yang dikonsumsi tadi apa tadi 8. Ya, ini 8. Ini grafik nilai guna total. Nah, ini nilai guna juga, atau kita gunakan istilah yang lain, utilitas atau utility, sama saja. Jadi ini jumlah barang yang dikonsumsi 0 sampai 7 ini. Kemudian utilitas totalnya 0, 10, 18, 24 dan seterusnya. Jadi ini mencapai kepuasannya di 2, 3, 5 dan 6 ini masih sama-sama, kemudian mulai turun di yang ke-7. Kemudian utilitas marginalnya, ini gambarnya. Di utilitas total pada saat mengkonsumsi 1, kepuasannya 10. Kemudian pada saat mengkonsumsi 2, kepuasannya 18, utilitas totalnya. Kemudian 7, 28. Ini adalah gimana cara menggambarkan utilitas total. Kemudian utilitas marginalnya ini perubahan di dalam, ini ada tulisan delta TU, berarti perubahan di dalam total utility. Jadi perubahan delta itu adalah selisih antara nilai yang baru dengan nilai yang lama. Jadi kalau di sini pada saat yang barunya berubah dari 0 ke 1 kan 10, dari 0 ke 10 berarti perubahannya adalah 10 dikurangi 0, 10. Nah, itu gambarnya, itu utilitas marginal 10. Kemudian dari 1 ke 2, 10, 18, utilitas marginalnya 8.
Dan seterusnya, nah itu gambar utilitas marginal. Di mana utilitas marginalnya adalah semakin menurun. Kemudian syarat pemaksimuman nilai guna. Jadi utility atau kepuasan atau manfaat itu dalam teori marginal utility atau teori utility, syarat yang harus dipenuhi adalah ini. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan berbagai jenis barang, jadi kalau dalam contoh ini mesti 2, akan memberikan nilai guna marginal yang sama besarnya. Jadi ini kepuasannya pasti maksimum kalau seperti ini. Kenapa? Karena tambahan rupiah yang dikeluarkan tuh tambahan nilai gunanya atau nilai guna marginalnya sama besar. Jadi konsumen tidak perlu repot-repot mikir menentukan mana yang akan ditambah. Karena menambah barang satu, barang A atau menambah barang B, nilai guna marginalnya sama besarnya. Nah ini bisa juga disebutkan atau dinyatakan dalam bentuk kalimat yang agak beda, berarti seseorang akan memaksimumkan nilai guna dari barang yang dikonsumsikannya apabila perbandingan nilai guna marginal berbagai barang tersebut adalah sama dengan perbandingan harga barang tersebut. Ini dalam bentuk kalimat lain, sebenarnya intinya sama. Jadi perbandingan dari nilai guna marginal berbagai barang, yaitu barang A dan barang B, sama dengan perbandingan harga barang tersebut, berarti PA dan PB itu dibandingkan. MU barang A dibanding dengan MU barang B sama dengan PA dibandingkan dengan PB. Atau dalam bentuk kalimat yang berikutnya lagi, seseorang akan memaksimumkan nilai guna dari barang yang dikonsumsikannya apabila nilai guna marginal untuk setiap rupiah yang dikeluarkan adalah sama untuk setiap barang yang dikonsumsikan. Nah, ini bisa dinyatakan dalam bentuk ini. Marginal utility barang A dibagi harga barang A sama dengan marginal utility barang B dibagi barang B. Lah kalau barangnya lebih dari 1 berarti marginal utility barang C dibagi dengan barang C. Dan adalah syarat konsumen mencapai kepuasan maksimum pada nilai atau pada teori nilai guna. Ini contohnya. Ada dua produk makanan dan pakaian, jadi harganya 600 untuk makanan, kemudian pakaiannya harganya 6.000. Pendapatan konsumennya adalah 27.000. Berapa banyak makanan yang dibeli untuk maksimalkan kepuasan. Jadi syaratnya tadi MUP untuk makanan sama dengan MUP untuk pakaian, MU per P. Jadi MU per P-nya untuk makanan itu di sini 200 per 600 sama dengan 0,33. Kemudian MU untuk pakaian itu 2000 dibagi 6000 0,33. Berapa konsumen berarti maksimumkan kepuasannya pada saat dia mengkonsumsi 5 unit makanan dan 4 unit pakaian. Kemudian kita akan mengaitkan teori nilai guna dan teori permintaan. Jadi kalau dalam teori permintaan Anda masih ingat bahwa kalau tingkat harganya naik, permintaannya akan turun, dan tingkat harganya turun atau rendah, permintaannya akan naik. Dan kurvanya bersifat menurun dari kiri atas kanan bawah. Karena keterkaitan yang seperti itu, kurva permintaannya bentuknya adalah turun dari kiri atas kanan bawah. Nah, ada dua faktor yang bisa digunakan untuk menjelaskan kenapa sifat permintaan seperti itu adalah dengan efek penggantian dan efek pendapatan. Untuk efek penggantian itu maksudnya bahwa kalau harga barang itu ada perubahan, maka dia akan mengubah nilai guna marginal per rupiah dari barang tersebut, karena nilai guna marginal per rupiah kan terkait dengan harga. Jadi kalau ada perubahan harga, berarti akan mengubah nilai marginal dari barang tersebut. Jadi ini misalkan harga barang A naik, berarti nilai guna marginal per rupiah untuk barang A
lebih kecil dibandingkan dengan nilai guna marginal rupiah dari barang B. Dengan demikian, dengan kondisi seperti ini, konsumen itu akan kepuasannya atau nilai gunanya itu akan bertambah apabila dia lebih banyak mengkonsumsi barang B dan mengurangi konsumsi barang A. Itu namanya efek penggantian. Sebaliknya, kalau harga barang A turun, berarti nilai guna marginal per rupiah untuk barang A lebih tinggi dibandingkan dengan nilai guna marginal per rupiah untuk barang B. Dengan kondisi seperti ini, konsumen itu akan bertambah nilai gunanya apabila dia mengkonsumsi lebih banyak barang A dan mengurangi konsumsi untuk barang B. Itu masuk juga penjelasan tentang efek penggantian. Jadi kalau dari dua hal yang saya jelaskan tadi, kesimpulannya adalah seperti ini. Bila harga naik, maka jumlah yang diminta akan turun, dan bila harga turun, maka jumlah yang diminta akan naik. Ini sesuai dengan apa yang ada dalam teori permintaan atau permintaan. Kemudian berikutnya dijelaskan dengan efek pendapatan. Jadi kalau ada perubahan harga, itu menyebabkan pendapatan real menjadi berubah. Nah, kalau harganya naik, pendapatan realnya akan turun. Artinya pendapatan real itu adalah kemampuan pendapatan untuk membeli barang menjadi berkurang. Nah, kalau kemampuannya menjadi berkurang, berarti konsumen akan mengurangi jumlah barang yang dibeli kalau terjadi kenaikan harga. Demikian juga kalau terjadi penurunan harga, berarti pendapatan realnya naik, berarti kemampuan untuk membeli barang menjadi bertambah. Nah, kalau kemampuannya membeli barang bertambah, berarti konsumen bisa menambah jumlah barang yang dibeli. Ini dari dua hal ini juga menjelaskan bahwa ketika harga naik, maka jumlah yang diminta akan turun, dan ketika harga turun, maka jumlah yang diminta akan naik. Sesuai dengan apa yang ada dalam hukum permintaan. Kemudian ada satu istilah lagi dalam teori nilai guna adalah paradok nilai. Apa itu paradok nilai? Paradok nilai adalah sebuah keanehan di dalam nilai barang berdasarkan harga dan berdasarkan manfaat dari barang tersebut. Nah, ini paradok nilai itu contohnya ada dua barang, air dan berlian. Air itu kan manfaatnya sangat besar dalam kehidupan manusia. Ini diistilahkan barang yang sangat vital. Orang tidak bisa hidup tanpa air. Sebaliknya berlian itu tidak merupakan barang yang vital. Orang masih bisa hidup tanpa berlian. Tapi dari sisi manfaatnya, air itu begitu banyak, begitu tingginya, tapi harganya adalah rendah. Tapi berlian itu manfaatnya tidak begitu vital, tapi harganya tinggi. Apa yang menyebabkan dua hal ini? Itu bisa dijelaskan dua alasan untuk menerangkan adanya paradok nilai. Yang pertama adalah perbedaan di dalam biaya produksi. Untuk memperoleh air tidak butuh biaya produksi yang besar, sementara untuk berlian membutuhkan biaya produksi yang tinggi. Kemudian yang kedua, perbedaan nilai guna marginal. Nilai guna marginal air sangat rendah dibandingkan dengan nilai guna marginal berlian. Artinya, kalau orang menambah konsumsi untuk air, tambahan kepuasannya itu tidak begitu tinggi atau rendah dibandingkan kalau orang menambah konsumsinya untuk berlian. Kemudian materi yang terakhir adalah surplus konsumen. Apa itu surplus konsumen? Surplus konsumen itu adalah perbedaan antara kepuasan yang diperoleh seseorang dalam mengkonsumsikan suatu barang dengan pembayaran untuk memperoleh barang tersebut. Di perbedaan kepuasan yang diperoleh seseorang dalam mengkonsumsi barang dengan pembayaran untuk memperoleh barang tersebut. Di sini kelebihan kepuasan yang dinikmati oleh konsumen. Nah, di sana adalah merupakan keuntungan karena surplus. Gimana ngitungnya? Gimana melihatnya? Gampang, kita melihat surplus konsumen itu contoh yang sederhana seperti ini. Seandainya Anda memprediksi atau mengestimasi bahwa harga durian itu adalah 15.000, berarti Anda sudah siap untuk membayar 15.000. Tapi pada saat Anda mau
benar-benar melakukan transaksi, melakukan pembelian, ternyata harganya itu hanya 10.000. Berarti selisih ini adalah merupakan surplus konsumen. Jadi contohnya ini, jadi harga yang bersedia dibayar 1.700, harganya cuma 700, berarti surplus konsumennya adalah 1.000. Harga yang bersedia dibayar untuk konsumen yang kedua 1.500, adalah harganya cuma 700, berarti surplusnya adalah 800. 1.700 kurangi 700, 1.000. 1.500 kurangi 700, 800. Nah, itu kemudian yang di kolom paling kanan itu adalah jumlahnya dari mengkonsumsi. Surplusnya akan semakin tinggi karena dia bersedia membayar lebih dari harga pasarnya atau harga realnya. Nah, kalau digambarkan, ini kalau secara umum seperti ini, jadi kalau bersedia membayar di tingkat harga sekian, jadi ini kurva permintaan ini, P dan Q, bersedia membayar sekian, kemudian kurva permintaannya bentuknya seperti ini, surplus konsumennya itu adalah daerah ini, daerah yang segitiga di atas P ini. Kalau tadi harga yang mangga adalah 700, berarti surplus konsumennya adalah di daerah ini, segitiga ini, surplus konsumen. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi